Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Lu kok kamu yang jawab? Ya, Kayla mewakili teman-teman. Semuanya luar biasa. Berarti yang biasa itu jelek kah? Enggak lah. Nah anak-anak, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu bekerja walau semua keadaan sepertinya cuma biasa. Kalau nggak ditopang oleh firman-Nya, maka yang biasa pun tidak terjadi. Segera kita akan menyaksikan munculnya seorang biasa, seorang muda yang berada di tempat pembuangan. Atas kedaulatan Allah, dia dibawa masuk ke ruang pesta istana. Perhatikan baik-baik ya. Halo adik-adik, yuk kita berdoa terlebih dahulu karena kita mau belajar dalam petualangan kita di dalam kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan terus pimpin kami untuk belajar akan firman Tuhan. Kami mohon berkat-Mu supaya setiap kebenaran firman Tuhan menjadi terang di dalam hati kami, supaya boleh mengubahkan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, tentu kalian semua masih ingat bahwa Raja Belshazzar mengalami ketakutan yang sangat-sangat amat karena melihat punggung tangan sedang menulis di dinding. Raja Belshazzar pengen tahu, apa sih tulisan itu? Apa sih artinya? Makanya kemudian Raja Belshazzar mengumpulkan semua kaum cerdik pandai di kerajaannya untuk membaca tulisan itu, juga untuk memberikan penjelasan apakah artinya. Namun sayang sekali adik-adik, tidak ada satupun dari mereka yang mampu membaca tulisan itu. Jangankan mengartikannya, membaca saja mereka tidak mampu. Itu membuat Raja Belshazzar menjadi tambah takut. Lututnya menjadi lemas dan gemetaran, dan apa yang dirasakan oleh Raja Belshazzar mempengaruhi, menular kepada semua orang yang ada di ruangan itu yang ikut berpesta dengan Raja Belshazzar. Di tengah-tengah keadaan yang sangat menakutkan dan mencekam itu, datanglah permaisuri dan berkata kepada Raja Belshazzar, "Tuanku Raja, janganlah hendaknya Tuanku menjadi takut. Karena di kerajaan Tuanku ada Daniel, orang buangan itu, yang pada waktu Raja Nebukadnezar memerintah, dia diangkat menjadi kepala atas kaum cerdik pandai. Dalam Daniel ada hikmat dari dewa-dewa yang kudus, dan dalam Daniel ada kecerahan." Kata-kata dari permaisuri ini membangkitkan harapan dari Raja Belshazzar lagi. Kemudian dia memerintahkan orang untuk memanggil Daniel untuk menghadap. Setelah Daniel menghadap, Raja Belshazzar berkata kepada Daniel, "Daniel, telah aku dengar bahwa engkau penuh hikmat dari dewa-dewa yang kudus, dan padamu ada kecerahan. Untuk itu aku meminta kamu membaca tulisan yang ada di dinding itu dan mengartikannya. Jika engkau mampu, aku akan memberikan hadiah yang besar untukmu, dan engkau akan diangkat untuk mempunyai kedudukan yang tinggi di kerajaanku." Adik-adik, Daniel dijanjikan mendapatkan hadiah dan kedudukan yang tinggi. Tapi bagaimana jawaban Daniel? Daniel berkata begini, "Tuanku Raja, simpanlah hadiah dan kedudukan itu untuk orang lain saja." Hah? Kok Daniel jawabnya begitu adik-adik? Apakah Daniel tidak mau menerima hadiah itu, dan itu apakah artinya Daniel tidak mau membaca dan mengartikan tulisan itu? Tidak adik-adik.
Sebagai seorang hamba Tuhan, Daniel wajib untuk menyatakan teguran Tuhan kepada Raja Belsyazar ini. Hanya Daniel tidak mempunyai motivasi sama sekali untuk mendapatkan hadiah dan kedudukan itu. Yang terpenting bagi Daniel adalah menyatakan apa yang benar yang Tuhan ingin nyatakan kepada Raja Belsyazar. Itulah hamba Tuhan, adik-adik. Dan disinilah kita bisa nanti melihat sungguh-sungguh apakah seseorang itu hamba Tuhan atau bukan ketika dia harus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Beranikah dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan atau hanya demi uang dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Kita lanjutkan. Nah, karena Daniel harus menyatakan apa yang menjadi teguran Tuhan, maka Daniel mengingatkan Raja Belsyazar. Daniel berkata begini, Tuanku Raja tahu, ketika Raja Nebukadnezar ayah Tuanku menyombongkan diri, Allah yang Maha Tinggi menghukumnya, sampai Raja Nebukadnezar ayah Tuanku mengakui kedaulatan Allah yang Maha Tinggi. Engkau tahu semuanya itu. Tetapi mengapa engkau sekarang meninggikan diri terhadap Allah yang Maha Tinggi? Engkau menggunakan perkakas-perkakas dari baitnya yang kudus, dipakai untuk minum anggur dan mabuk-mabukan bersama dengan pegawai-pegawai Tuanku. Maka inilah tulisan itu. Mene, mene, tekel ofarsim. Mene, mene, artinya pemerintahan Tuanku telah dihitung oleh Tuhan dan telah diakhirinya. Tekel artinya Tuanku ditimbang dan ternyata Tuanku sangat ringan, tidak ada berat sama sekali. Karena Tuanku tidak ada rasa hormat kepada Allah yang Maha Tinggi. Ufarsim, dipecah-pecahkan. Artinya kerajaan Tuanku akan dibagikan kepada kerajaan Media dan kerajaan Persia. Adik-adik, dengan lugas, dengan jelas, Daniel menyatakan apa yang menjadi maksud Tuhan. Apakah ketika Raja Belsyazar mendengar bahwa tulisan itu ternyata adalah hukuman bagi dia, kemudian dia menghentikan, membatalkan hadiah itu untuk Daniel? Ternyata tidak, adik-adik. Daniel tetap mendapatkan hadiah yang dimaksud dan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Tapi ada satu hal yang menarik yang perlu kita pelajari. Daniel berani menegur Raja Belsyazar. Mengapa? Karena Daniel percaya kepada Allah yang Maha Tinggi. Dialah hakim seluruh bumi. Ketika Tuhan menyatakan mau menegur seorang, Daniel mau taat kepada Allah yang Maha Tinggi itu. Ini menjadi sebuah penghiburan untuk kita semua adik-adik, bahwa kita tidak perlu takut ketika menjalankan hidup kita di tengah dunia ini, karena ada Allah yang Maha Tinggi yang menjadi hakim dari seluruh bumi. Dia yang akan membela umatnya. Namun demikian kita juga harus ingat, dia adalah hakim yang adil, yang juga akan mengkoreksi hidup kita, akan menghakimi kita, dan dia akan mendidik kita supaya kita boleh hidup seperti apa yang dia inginkan. Kiranya ini menguatkan kita untuk boleh teguh mengikut Tuhan langkah demi langkah untuk mempermuliakan Tuhan di tengah dunia ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih mempunyai Allah yang begitu dahsyat dan perkasa. Engkau adalah Allah yang Maha Tinggi, Engkaulah hakim dari seluruh bumi. Biarlah itu menguatkan dan meneguhkan kami ya Tuhan, untuk kami terus berjalan berdiri di atas kebenaran apapun yang kami hadapi. Dan biarlah dengan takut, gentar, dan hormat kami memuji Engkau, kami menyembah Engkau, kami mengikut Engkau. Kuatkan dan tolonglah kami dalam setiap pergumulan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Kebenaran sejati akan menyingkapkan kepalsuan manusia. Waktu Daniel menyatakan akhir hidup Belsyazar,
berarti kebenaran Allah dinyatakan. Kemungkinan besar justru ketakutan Belsasar berkurang setelah ia mengetahui arti dari kata-kata yang tertulis di dinding istananya. Alangkah bahagianya kalau kita tunduk pada kedaulatan Allah dengan senantiasa memberikan penghormatan kepada Raja segala raja yang pemerintahannya berlangsung kekal. Dengan anugerahnya, kita lanjutkan pembacaan dari kitab Daniel pasal 5 ayat 30.